pensiun itu adalah untuk memelihara keseimbangan penghasilan dan memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua. Bagaimana Pak Dirut Asabri, setuju nggak itu? Setuju ya? Agar tidak tergantung kepada siapapun, agar bisa mempertahankan hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Saya ini pensiunan TNI Pak. Sampai dengan 35 tahun kurang 4 bulan. Begitu pensiun berapa dapatnya? 4.770.000. Terus mana yang dimaksud dengan Bapak yang mengatakan pensiunan itu untuk menjamin hari tua? Yang di mana Pak? Kita dipotong dengan macam-macam sampai dengan 9,3% dari gaji pokok. Tapi kalau 4 juta sekian sekarang udah naik, Pak Dirut, 5 juta 5,2, alhamdulillah, naik 200.000. Bandingkan Pak Dirut, berdua nih, Taspen juga jangan senyum-senyum aja nih. Terus apa yang kami bisa pertahankan kalau hanya mengandalkan pensiun itu? Karena pensiun itu dari gaji pokok. Sekarang pensiun saya 70% dari gaji pokok, yang cuma 5 juta sekian. Ya betul Pak Dirut Asabri ya. 70% dari gaji pokok. Ya 5 juta, 1. Itu bintang 2. Bintang 3 tambah 100.000. 5,2. Bintang 4 ya sekitar 5,4. Kalau ada masih tanggungan, ada tambahannya plus-plus lah. Artinya tujuan dari dana pensiun itu nggak tercapai. Apalagi Asabri ini berapa tahun yang lalu hilang uangnya diambil pengelola. Sampai sekarang pun katanya nih, terakhir ini Pak Dirut Asabri ini keuntungan atau laba, istilahnya laba agak bahasa Pak Dirut ini agak ngeri-ngeri sedap ini kalau bahasa orang Medan. Laba minus. Kok laba kok minus kepiye to karepe? Pak Dirut, nyuwun pangapunten nggih. Maksudnya apa laba kok minus? Itu enggak laba Pak jenenge Pak. Kok laba? 2024 laba minus berapa persen ini? Laba bersih. Laba bersih lagi. Laba bersih minus 700. Berapa persen? 700 atau 119. Wait, aku lihat kacamata dulu. Udah tua barang ini. 2020 per 26 itu minus 54. 2026 laba bersih ya 113,70. Nah terus laba itu apa karepnya? Apa karepnya? Siapa yang Jawa Timur kene iki? Karepe apa, Pak? Kebahasanya apa? Lu sampean lu guyon tok gitu ya. Ojo guyon, Pak. Nasib TNI dan Polri secara ASNP Menhan itu, Kemhan itu digantung di situ, Pak. Jadi kalau pejabat-pejabat TNI dulu gagah berani, rumahnya besar, lampunya terang benderang, sekarang begitu pensiun, 10 watt, Pak. Untuk bayar listrik aja, mohon maaf ini. Ngeri, Pak Di, ngeri ya, Pak. Nah, itu yang pertama. Terus bagaimana Bapak mengelola ini agar dana pensiun itu memang cukup? Nah, kalau pengangguran lah, hilang jalan ya, Pak. Mau jadi apa coba? Gagas 35 tahun jadi seorang prajurit TNI. Iya kan? Pak Dirut bukan prajurit TNI kan? Bukan kan? Pak Dirut? Bukan ya? Pak Dirut, betul ini Dirut Asabri. Oh, Bapak Dirut Asabri? Bukan ya? Loh ya makanya kalau bukan Bapak saya bisa aja Pak senyum-senyum karena Bapak nggak merasakan bagaimana suka dukanya menjadi prajurit, Pak. Ini mengerikan. Apa cara mengerikan? Cara Jawa ini apa mengerikan tuh? Apa Bu? Artinya mengerikan di bahasa Jawanya. Medeni, Masya Allah. Medeni, Pak. 5 JT loh, Pak. Sampai kekno awak dhewe. Sementara 5 tahun, 34, 35. Itu berjuang untuk negara dan bangsa. Ujung-ujungnya seperti itu. Sebagaimana cara Bapak? Agar setelah prajurit TNI pensiun, nggak jauh-jauh amat. Kalau nggak dapat 35.000, 35 juta, gajinya selama dia bintang 4 atau 3, itu paling tidak kurang-kurang 25% jadi 15 juta. Ini 5 juta. Dan yang naik sekarang TNI itu gajinya adalah tunjangan.
Bener ya Pak Dirut ya? Bukan gaji pokok. Sementara pensiun itu diambil dari gaji pokok 75%. Terus bagaimana Bapak sebagai Dirut untuk merubah ini? Agar pensiunan TNI Polri dan PNS Kemhan itu setelah pensiun, dia gagah berani menyatakan, saya sudah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang prajurit, sebagai seorang PNS, sebagai seorang Polri. Itu yang Bapak pikirkan. Yang kedua, Bapak tadi minta, Asabri ya, minta supaya aset, saya setuju Pak. Pak pimpinan saya setuju itu diambil untuk aset-aset yang masalah kasus yang nggak karu-karuan itu. Terus berapa nilainya bisa menutupi Bapak itu? Cukup nggak? Itu loh Pak. Terus, kalau demikian, memang pemerintah memang tidak mampu langsung untuk menambah gaji pokok. Karena gaji pokok itu berdampak kepada lain-lain. Terus apa kiatnya? Saya masuk tahun 83 Pak Dirut. Keluar dari TNI itu 2017 akhir November. 35 tahun kurang 4 bulan menjadi seorang prajurit. Mengalami suka duka, tapi banyak dukanya daripada sukanya. Kemudian setelah saya pensiun, saya dikasih yang namanya surat resmi dari, karena saya di Jakarta Pak, resmi dari siapa? Teman saya itu, pensiun juga itu. Resmi, seperti sertifikat. Kemudian saya tinggal. Saya ada kegiatan lain, 18 bulan saya nggak ambil. Tak satu pun Asabri itu menghubungi saya. Bahkan membiarkan saya 18 bulan pensiun saya tidak bisa saya terima. Karena tidak berhubungan. Dan saya datang ke sana. Nggak mudah Pak. Untungnya kepala cabang yang di Cililitan itu, ya Cililitan kan, itu teman saya. Loh Mas, piye iki Mas? Loh mau masuk saya dalam, disuruh ngantri lagi. Bayangkan Pak, sudah tuwe elek. Ya toh, lu sampean kok ngantri mana? Di mana kemanusiaan kita Pak? Yang buat dihubungi, Pak, Om, Pak Le, ya apa? Sampean kok kelapa belum, so nggak tahu kok ya kok duit sampean semono akeh iki. Ini enggak dijarno. Apa dijarno itu Bu? Didiamkan, lu pintar ibu malan. Dimbarno. Parah Pak. Jadi kalau tiba-tiba mati, ya jarno hilang Pak. Betapa menyenangkannya. Sudah sitik, mentik, gak ada apa-apa nih blas. Nah Pak Dirut, monggo Pak, perhatikan ini. Karena kalaupun gaji TNI Polri sekarang sudah naik, itu yang naik hanya tunjangan, bukan gaji pokok. Gaji pokok naik sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dari 4 juta menjadi 5 juta, 5 juta 200, dan seterusnya. Ini bagaimana saran Bapak? Agar kami yang katakan dana pensiun adalah untuk supaya masa depannya tidak langsung anjlok, bisa Bapak lakukan. Yang kemudian, aset-aset yang sudah kehilangan itu, apakah sekarang Asabri semuanya badan pengawas. Karena kalau tidak terjadi lagi. Demikian juga Taspen juga. Ada nggak badan pengawasnya? Sekarang ke Taspen Pak. Saya nggak mau Asabri terus. Surat saya masih ada Pak kartunya Pak. Sekarang udah agak bagus. Pimpinan udah pakai apa namanya? Aplikasi. Jadi foto kanan kiri, buka kanan, mantu, geleng. Kan malu ya Bu ya? Itu geleng. Geleng 2 kali, ulangi lagi. Loh Pak, kalau sudah tua Pak, wis pekun, siapa yang buka aplikasi Pak? Sampai masih gagah berani. Loh kalau sudah 85 tahun, melakukan miring-miring, terus ngomong geleng kanan, geleng kiri, ya apa caranya? Ya ini ada ponaan ini putu nih, ini ada bujur anyar. Ini enggak ada. Terus piye Pak Dri? Kasihan lu, suruh geleng sana, geleng sini, mantuk. Aplikasi Anda apa? Belum memenuhi syarat, ulangi mana? Buatlah Pak, Bapak punya catatan, semua pensiunan itu WL itu, seperti saya ini, jangan menjadi susah. Memang teman-teman banyak yang datang ke mana? Ke Cililitan ini ya, kantor Asabri itu. Kalau tiap gajian pimpinan, di situ ada yang namanya lagu-lagu untuk orang-orang tua. Lagu keroncong, ya toh Mas, ada keroncong toh, tanggal muda gajian. Tapi apakah cukup di situ untuk melayani orang-orang yang sudah berjuang pertempuran di Timur Timur, di mana-mana sudah itu? Nah terus ngono toh, cakap semantan Pak, lembotan asli ini. Ya Pak Dirut ya. Kemudian Taspen Pak yang kedua, saya nggak terlalu mau karena Asabri masih saya bagian dari Asabri soalnya.
Kenaikan gaji pensiun yang 12% itu, pensiunan, itu bagaimana mengelolanya? Sementara keuangan negara itu terbatas. Saya lihat juga uang-uang yang dari dana yang ini juga nggak terlalu banyak. Itu bagaimana Pak mengelolanya? Dan apakah di Asabri, di Taspen juga ada badan pengawas? Kemudian Bapak minta peraturan tadi saya lihat di sini, bagaimana agar diatur mulai dari penguatan kelembagaan, kemudian kepesertaan PPK, PP3K, kemudian pembayaran UPSL, itu menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Komisi 6? Ya nanti aja, nanti beliau merasa. Yang kemudian juga reformasi program. Reformasi program itu Bapak nggak usah, kalau menurut saya nggak usah. Selama itu untuk kebaikan para pensiunan, nah Bapak harus baik-baik juga, nggak apa-apa Pak. Percayalah Pak, kami pensiunan ini, ya Pak Dirut Asabri, itu lemah lunglai Pak. Berapa banyak mereka yang sudah sakit, yang sudah ini, tapi Bapak cuma mengasih 5 juta Pak. Aku bintang luru loh Pak, sakit loh. Tole, kayak bayar listrik, kata Pak Adi Satria itu, mboten cekap. Apa mboten cekap itu? Gak cukup. Tolong Pak, itu dari saya. Terima kasih pimpinan. Ini Pak Jeffrey ini suara pensiunan TNI Pak. Tapi Jenderal terima pensiun juga? Terima pensiun juga? Terima juga? Foto kanan, kiri, geleng gitu. Lah kalau itu elek gimana caranya nyekeli gimana? Berarti Bapak gajinya double dong? Saya dapat. Cuma yang kalau sudah umur 85, 86, bagaimana caranya? Nggak ada cara lain Kak. Sudah di tempat tidur tok loh Pak. Jangankan geleng, umang ngapain nggak iso. Itu loh Pak, mohon izin, terima kasih. Makasih Pak Turman. Selanjutnya Pak Rizal. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Direktur jajaran direksi PT Taspen dan Asabri. Pertama untuk PT Taspen. Sedikit saya mau menyoroti mengenai laporan keuangan. Tadi Bapak sebutkan mengenai adanya biaya impairment itu tahun 2025 ya Pak. Dan itu cukup besar, sekitar 1,8 T, dibandingkan dengan tahun 2024 itu 288, tahun 2003 400 ya, 2022 47. Nah, yang saya ingin pendalaman dari Bapak, ini kan cadangan, artinya Bapak tadi menyebutkan juga belum suatu hal yang pasti, dan kalau pasti itu akan di reverse, akan dibalik gitu ya. Tapi ini angkanya besar. Dari pengalaman-pengalaman PT Taspen, PT Asabri, masalah yang besar yang melibatkan masalah hukum adalah masalah investasi. Gitu. Kalau ini Bapak investasikan dengan angka besar 1,8, apakah nggak khawatir nanti akan terjadi masalah hukum di depan? Tahun 2025 Bapak bukan sebagai direkturnya. Dia. Misalnya begini Bapak, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena ini kan bahasanya impairment, ya baru cadangan, 1,8 T cukup besar. Bapak cadangkan, dalam arti apabila gagal, fail, ada sesuatu pihak yang menyebutkan bahwa ini kesalahan investasi di obligasi. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, pertanyaannya adalah, pada saat Bapak melakukan obligasi itu, apakah, karena ini beda jauh sekali, kita melihat tahun 2024 dibandingkan 2025 cukup jauh. Apakah itu ada perintah dari pemerintah untuk memegang obligasi BUMN Karya untuk mengambil obligasi ini, Pak? Nah, jadi penugasan artinya. Kalau itu penugasan, mungkin risikonya manajemen untuk di bagian direksi agak lebih rendah. Tapi kalau tidak, yaitu seperti tadi Pak Jenderal, kok uang saya diinvestasikan ke hal-hal yang akhirnya ujung-ujungnya jadi masalah hukum. Nah ini yang mungkin Bapak nanti kita bisa tanya tahu, tertulis saja Pak, nggak apa-apa.
apakah investasi yang dilakukan sehingga timbulnya environment 1,8T itu merupakan suatu penugasan dari pemerintah. Ya, kalau penugasan pemerintah siapa yang menugaskan? Apakah Kementerian Keuangan atau BI atau apa untuk menyehatkan likuiditas keuangan negara? Ya nggak apa-apa, gitu Pak. Jadi bukan seperti masalah Beni Cokro yang tidak tahu asal usulnya, akhirnya kasusnya kerugiannya sampai sekarang tidak selesai-selesai, yang hukumannya cuma hukuman seumur hidup, harusnya mati itu orang. Begitu. Itu yang pertama, Pak. Mohon kehati-hatian. Artinya kami minta tertulis 1,8T itu apakah ada penugasan atau tidak untuk obligasi atau investasi yang dicadangkan ini. Yang kedua, Pak, mengenai tadi Bapak sebutkan di halaman 13 ada masalah isu belum ada regulasi khusus untuk jaminan pensiun sama jaminan hari tua P3K. Betul Pak ya? Dan itu diharapkan juga dukungan dari kita bagaimana untuk regulasinya. Ini pimpinan tadi ada permintaan mengenai dukungan regulasi untuk pensiun P3K dari Taspen. Dan ini saya lihat penting karena sekarang itu sudah ada sampai 1,4 juta peserta P3K yang mungkin menunggu kepastian daripada aturan dari jaminan hari tua ini. Poin yang sangat penting. Yang kedua, yang ketiga itu tadi Bapak menyebutkan mengenai UPSL. Nah ini, UPSL yang Taspen itu kan dari 2022 ya Pak. 22,8T, 3,6 2023. Nah ini dorongan-dorongan kepada pemerintah untuk membayar itu sampai sekarang apakah sama seperti tadi Asabri akan dijanjikan di APBN 2027 atau sama Pak? 2027 akan dijanjikan untuk dibayar gitu ya? Mulai dibayar, cicil ya? Oke, dicicil. Mudah-mudahan terlaksana nih Pak, karena ini penting banget. Iya. Dan kita harapkan dari Komisi 6 juga memberikan dukungan ini supaya dibayar untuk membantu likuiditas dari Taspen dan Asabri. Yang keempat itu rasio THT ya 2025 itu sampai 263,6%. Itu diproyeksikan naik sampai 440% di 2035. Ini makin berat nih sepertinya Pak ya, Taspen ya. Mungkin nanti minta tertulis aja bagaimana mengantisipasi ini. Terima kasih pimpinan, saya pikir itu yang paling penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya Pak Bardi. Baik, terima kasih yang saya hormati pimpinan dan sahabat-sahabatku anggota Komisi 6 DPR RI. Mitra kerja dalam hal ini adalah Asabri dengan PT Taspen, Pak Dirut, dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama soal investasi ya, di mana Taspen itu mengumpulkan dana dari iuran dari para pensiun pada waktu mereka masih bertugas. Nah kemudian dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi namanya Taspen. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah seperti terjadinya Asabri, Jiwasraya, dan sebagainya, samping saya mengganggu, mohon maaf. Nah, itu kan menjadi persoalan yang sampai sekarang belum selesai, yaitu dengan adanya pengelolaan yang kurang sempurna, ada teror, ada kesengajaan sehingga menjadi masalah. Pertanyaan kami adalah untuk Taspen, ini kan memang saat ini belum pernah terjadi yang satu peristiwa yang signifikan. Tetapi dalam memilih jenis-jenis investasi tentunya akan berprioritas pada investasi yang aman, ya aman. Nah di sini dari paparan ada dua hal yang mungkin saya pertanyakan adalah satu adalah investasi yang langsung dan lain
itu ada 6,28%, kemudian investasi yang bentuk saham ada 6,9%. Pertanyaan tersebut adalah dari langsung itu seperti apa? Ada punya risiko yang risiko tinggi atau cukup aman? Dari yang karena indikatornya adalah dari hasil usaha atau laba, pendapatan per tahunnya seperti apakah minus atau tidak. Yang kedua juga saham, tentunya dalam periode akhir-akhir ini saham kan menjadi masalah, sehingga seperti apa kondisi investasi saham ini buat untuk memberikan satu kontribusi terhadap kinerja atau laba di keuangan daripada Taspen. Yang kedua adalah soal tadi adanya permintaan dukungan agar ada satu regulasi yang berkaitan dengan P3K tadi. Ya. Nah itu yang diinginkan apakah sebuah undang-undang, cukup undang-undang atau cukup peraturan presiden? Karena di sini di dalam rapat dengar pendapat ini kan ada perlu satu keputusan yang itu apakah yang merupakan bentuk suatu rekomendasi untuk memberikan dorongan pada pemerintah agar PT Taspen diberikan satu ruang untuk bisa menarik atau menerima iuran dari P3K dan tentunya ada secara rutin akan menjadi sama dengan ASN yang sudah berjalan. Nah ini apa yang diinginkan agar tidak melanggar aturan, tetapi PT Taspen punya payung hukum untuk bergerak secara operasional. Ini mau nanti ada penjelasan dari Pak Dirut ya soal ini. Nah kemudian dari Asabri, Asabri punya satu permintaan agar mendorong kejaksaan untuk bisa menyerahkan aset-aset sitaan yang dari peristiwa yang dulu lah ya itu. Nah pertanyaan saya, setelah nanti aset taruhlah kejaksaan memberikan izin untuk bisa dikelola, apa rencana Asabri di dalam rangka untuk memanfaatkan aset-aset itu? Apakah menjadi properti yang itu menghasilkan? Konsepnya seperti apa? Jangan sampai nanti dikembalikan kepada Asabri, artinya barangnya itu kan dulu sebenarnya berupa liquid, dulunya kan cair, uang yang dimakan oleh rombongan Cokro dan Seheru dan sebagainya itu kan. Nah sekarang bukan liquid lagi, tapi sudah barang investasi yang wujud, yang ada bisa bangunan, bisa tanah. Apa semudah itu nanti membalik tangan sehingga yang aset-aset yang diberikan itu bisa dijadikan nilai likuid oleh Asabri. Seperti apa rencananya Pak? Artinya secara detail rencana seperti apa, mau dibikin hotel, dibikin apa atau bagaimana? Tentunya ketika mau mengambil itu harus ada perjalanan, jangan sampai nanti ketika sudah diserahkan menjadi beban daripada Asabri. Umpamanya bangunan ya harus memelihara, harus bayar, harus menghidupkan listrik dan sebagainya. Nah, bentuk asetnya seperti apa? Jadinya jangan sampai umpamanya hanya tanah kosong yang tidak ada artinya atau bagaimana. Mohon penjelasan Pak. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mardi. Yang terakhir dari anggota sebelum pimpinan, Pak Nengah. Terima kasih pimpinan dan anggota Dewan, Komisi 6 yang saya hormati. Begitu juga Dirut Taspen, Asabri beserta jajarannya yang saya hormati. Pensiun adalah hak konstitusional yang harus didapatkan oleh pekerja, baik itu pegawai negeri sipil ataupun ABRI. Tetapi sejarah mencatat Asabri ataupun Taspen mengalami persoalan yang luar biasa likuiditasnya disebabkan karena tata kelola, ya, ada intervensi dan tentu juga ada faktor manusianya di sana. Concern saya Pak, yang pertama saya ingin mempertanyakan
ada di Taspen ini ada komisaris ya merangkap jabatan. Komisaris utama sekaligus komisaris independen. Apakah Asabri ada seperti itu? Mohon interaktif. Ya Pak, jadi ada komisaris kami ada 2 unsur, satu komisaris, yang satu ada komisaris independen. Yang saya maksud apakah dirangkap jabatannya? Oh, biasanya komisaris sekaligus komisaris independen Pak. Nah, ini kan juga persoalan Pak. Ini kan dicantumkan ada komisaris independen, yang satu Pak Ferry independen plus komisaris utama. Saya khawatir kondisi-kondisi ini yang merangkap-rangkap jabatan membuat tata kelola lain menjadi nggak benar. Sama halnya yang kita protes di PT Bajaya. Asisten pribadi digunakan sebagai komisaris. Padahal sejarah mencatat Asabri ataupun Taspen kan ada persoalan yang luar biasa di tahun-tahun sebelumnya. Kenapa harus dirangkap jabatannya? Independen dan komisaris utama. Ini kan membuat tata kelola menjadi kurang bagus nanti Pak. Kalau seandainya sejarah tidak pernah mencatat Asabri ataupun Taspen tidak ada persoalan, barangkali ini tidak melanggar aturan. Yang menjadi persoalan sejarah Pak. Nah mestinya ini ada tingkat kehati-hatian yang lebih dikedepankan. Nah kalau komisarisnya sudah dirangkap ini dan dirangkap itu, siapa yang akan mengerem? Siapa yang mengawasi secara baik usaha ini? Saya khawatir ini akan terjadi lagi nanti di kemudian hari. Nah, mohon penjelasannya, reasonnya seperti apa? Apakah ada barangkali ada kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, atau memang sengaja dipasang seperti ini? Mohon reasonnya dari Taspen ataupun dari Asabri. Karena lagi-lagi saya katakan, kalau sudah rangkap jabatan, kita tahu, maaf saya katakan, kepalanya ini cuma satu. Gimana bisa berpikir lebih? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sistem digital, baik dari Taspen maupun Asabri, yang arahnya memang kecepatan dan ketepatannya bisa dipenuhi. Pertanyaan saya, pernah nggak melakukan riset tentang berapa efisiensi yang bisa dilakukan atas sistem digital ini? Ini penting Pak. Kalau sudah memang benar-benar efisien, pengalihan terintegrasi seperti ini, patut kita dukung. Dukungannya apa? Pasti akan dana untuk perangkat-perangkat yang mendukung atas aplikasi yang akan diterapkan. Yang ketiga, kita tahu bahwa persoalan yang terjadi atas Asabri maupun Taspen itu kan ada salah investasi. Salah investasi. Nah, dari report 2026 yang sudah berjalan ini, kira-kira investasi mana yang lebih menguntungkan, Pak? Dan mana investasinya yang menggerus keuntungan? Apalagi dalam kondisi ekonomi kita yang tidak baik-baik saja, terus kurs US juga mengalami persoalan, dan ini menjadi pertimbangan Bapak untuk berinvestasi di jangka panjang. Barangkali itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Dega. Ibu Ketua, silakan. Baik, terima kasih Prof. Pak Roni, apa kabar? Pak Ferry. Oh Febri ya. Kita karena sudah setahun ya ketemu ya. Terakhir RDP kita 1 Juli 2025, jadi udah setahun lebih. Jadi saya akan mengatakan ini bahwa Asabri sama Taspen ini kan sebenarnya punya hampir sama pola secara industri kan hampir sama.
secara operasional memang layanan semakin digitalisasi yang tadi sempat disampaikan Pak Sturman tadi semakin kuat. Secara capaian layanan publik juga lebih kuat juga dibandingkan yang lalu. Tetapi sebenarnya penguatan ini tidak sepenuhnya menjadi capaian yang maksimal karena masih dibayangi juga tentang keberlanjutan jangka menengah dan panjangnya. Contohnya misalnya untuk Asabri, apakah memang betul nanti misalnya agenda 2027 itu semua UPSL namanya, UPSL Asabri itu bisa terlaksana atau tidak untuk 2027. Ini kan sekarang lagi berjalan di 2026. Termasuk juga dengan Taspen. Taspen ini regulasi tentang P3K misalnya. Itu apakah kemudian itu keterlambatan yang terjadi, yang regulasi yang ada, ini apakah bisa menjamin bahwa nanti akan tidak terlambat juga memperlemah capaian-capaian yang dilakukan oleh Taspen. Ini yang kemudian belum lagi isu-isu yang lain. Yang menurut saya perlu ada terobosan bareng-bareng. Tentu Komisi 6 tentu akan sangat membantu untuk bagaimana supaya kendala-kendala ini, bayangan-bayangan yang kuat yang bisa menjadi tekanan tentang segala sesuatunya untuk perusahaan itu bisa terurai dengan baik. Yang kedua, Pak Roni dan Pak Jeffrey yang ingin saya sampaikan adalah di 1 Juli yang lalu kita punya kesimpulan rapat yang nomor 9. Jadi Komisi 6 DPR RI meminta kepada PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero untuk memprioritaskan pembayaran pensiunan dan menempatkan dana di Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Nah, saya ingin tahu nih sejauh ini seberapa perkembangannya seperti apa, progresnya seperti apa. Jangan sampai kemudian bahkan malah menggunakan bank-bank lain ya swasta, karena kan kita cita-citanya Danantara itu kan satu sinergi BUMN gitu ya. Kita bareng-bareng, payungnya bareng-bareng. Kita bersinergi dengan BUMN yang lain. Apalagi hari ini kondisi ekonomi luar biasa tidak menentu, luar biasa nggak berbentuk, tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu sinergi ini sangat diperlukan. Nah, beberapa hari 1 minggu yang lalu kalau tidak salah, kita lagi rapat dengan pimpinan DPR dan semua pimpinan fraksi dan AKD. Di situ Prof ya waktu itu mengungkapkan juga bahwa memang hasil-hasil kesimpulan ini memang harus kita tanyakan, kita kejar terus nih Pak Roni. Jadi sampai sejauh mana nih yang sudah kita simpulkan, yang sudah kita sepakati antara pemerintah dengan atau antara mitra BUMN dalam hal ini di Komisi 6 dengan DPR dengan Komisi 6 ditindaklanjutnya seperti apa. Itu saja. Nanti saya minta jawaban dan minta progresnya untuk dijadikan kesimpulan juga. Bahwa seperti apa, kita minta nanti jawabannya seperti apa. Itu saja, Prof. Makasih Bu Ketua. Bu Nurwaya, silakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati teman-teman. Kemudian Dirut PT Asabri, Direktur Utama PT Taspen beserta jajaran. Saya sini berdasarkan materi saya melihat bahwa Asabri dan Taspen itu dalam memberikan layanan memang harus berkualitas ya Pak ya, karena kita tahu Asabri dan Taspen itu tidak melayani konsumen yang umum, melainkan yang khusus ya Pak ya, misalnya dari TNI atau Polri. Nah di sini Pak, kebetulan di dapil saya di Jakarta Utara dulu saya melihatnya ya Pak ya, mungkin juga di Jakarta Barat, banyak perumahan atau kompleks yang ditinggali oleh seperti misalnya di Dewa Ruci, Dewa Kembar, di situ banyak TNI Angkatan Laut Pak. Kemudian di Pasar Pagi di situ ada yang namanya
kompleks Brimob. Dari kecil sampai dengan sekarang itu Pak, di situ luar biasa banjirnya di musim hujan. Dan terlihat tidak seperti kompleks lagi. Banyak tempat-tempat yang sudah tidak ditinggali, sudah rusak. Padahal mungkin di luar sana banyak teman-teman pensiunan yang membutuhkan tempat itu. Nah ini harus diperhatikan Pak. Karena sayang sekali punya aset tapi tidak di-maintain. Dan banyak teman-teman yang sudah pensiun membutuhkan tempat itu. Sementara anak atau keturunan penerima manfaat itu sendiri merasa mereka itu sudah dibiarkan begitu saja sehingga harus hijrah ke tempat lain. Padahal orang tuanya salah satunya masih ada di situ Pak. Karena rumahnya sudah sangat tidak layak. Bukan cuma rumah, lingkungannya pun seperti itu. Jadi sekali-sekali Bapak boleh meninjau langsung bagaimana kondisi mereka yang sebenarnya. Tadi Pak Jenderal menyampaikan terkait masalah mungkin dana yang diterima pensiunan. Nah sekarang saya menyoroti masalah tempat tinggal mereka itu. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.